Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Agung Aleppo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Agung Aleppo adalah masjid terbesar sekaligus salah satu masjid tertua di kota Aleppo, Suriah. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Umayyah Aleppo. Masjid tersebut dibangun pada awal abad ke-8 oleh Bani Umayyah dan menjadi salah satu pusat keagamaan sekaligus warisan peradaban Islam yang sangat berharga. Bangunan masjid yang ada sekarang berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Masjid ini memiliki nilai penting karena diyakini menyimpan jenazah Zakaria ayah Yohanes Pembaptis yang dihormati baik dalam Islam maupun dalam Kristen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan awal masjid dilakukan oleh penguasa Bani Umayyah pada masa kejayaan kekhalifahan. Selanjutnya, bangunan masjid mengalami pengembangan dan perbaikan pada berbagai masa dinasti yang berkuasa di Aleppo. Pada masa modern, para arsitek dan tim pelestarian sejarah terlibat dalam upaya pemulihan bangunan setelah kehancuran besar yang diakibatkan konflik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Agung Aleppo terletak di kawasan kota kuno Aleppo yang termasuk situs warisan dunia. Lokasinya berada di distrik Al-Jalum dan berdekatan dengan pintu masuk Pasar Al-Madinah, salah satu pasar tradisional paling terkenal di kawasan tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan awal dilakukan pada abad ke-8. Menara masjid selesai dibangun pada tahun 1090. Selama abad ke-11 hingga abad ke-14, masjid mengalami berbagai pembaruan. Pada tahun 2012 hingga 2016, masjid mengalami kerusakan besar akibat perang. Menara yang bersejarah runtuh pada bulan April tahun 2013. Pemulihan mulai dikerjakan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2024 terdapat laporan yang menyebutkan bahwa masjid sudah dibuka kembali sebagian, meskipun laporan lain masih menyebut bahwa proses perbaikan belum selesai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan Masjid Agung Aleppo mencerminkan semangat keagamaan, peradaban, serta kemegahan arsitektur Islam pada masa kejayaan Bani Umayyah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah dan sosial masyarakat. Keberadaannya menjadi bukti penting hubungan antaragama karena dikaitkan dengan sosok Zakaria yang dihormati oleh pemeluk Islam dan Kristen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid dibangun dengan gaya arsitektur khas Islam awal yang kemudian diperindah dengan sentuhan seni dari berbagai dinasti. Kehancuran akibat perang menyebabkan runtuhnya menara, rusaknya dinding, terbakar ruang salat dan hilangnya artefak sejarah yang bernilai tinggi. Upaya restorasi dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Suriah dan badan internasional. Pemulihan difokuskan pada pembangunan kembali menara, pemulihan ruang ibadah, serta perlindungan artefak agar masjid tetap dapat menjadi pusat spiritual dan simbol warisan peradaban. Informasi lengkap dari semua sudut pandang. Masjid Agung Aleppo memiliki nilai arsitektural yang tinggi karena menggabungkan berbagai gaya dari periode yang berbeda. Bagian menara yang dibangun pada abad ke-11 dahulu menjadi salah satu simbol paling terkenal dari kota Aleppo sebelum hancur akibat perang. Dari sisi sejarah, masjid ini menjadi saksi perjalanan panjang kota Aleppo yang merupakan salah satu kota tertua di dunia yang dihuni terus-menerus. Dari sisi keagamaan, masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus menjadi simbol persinggungan peradaban karena dihubungkan dengan tokoh yang juga dihormati dalam tradisi Kristen. Dari sisi budaya, masjid ini berada di pusat aktivitas masyarakat Aleppo sehingga selalu menjadi titik berkumpul untuk kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan.
Dari sisi pendidikan, masjid ini berfungsi sebagai tempat belajar agama, tafsir Al-Quran, hadis dan ilmu pengetahuan umum pada masa klasik. Dari sisi kemanusiaan, kerusakan masjid akibat perang menggambarkan bagaimana konflik dapat menghancurkan peninggalan sejarah yang seharusnya dijaga bersama oleh umat manusia. Dari sisi pelestarian, usaha restorasi yang dilakukan mencerminkan kepedulian dunia terhadap warisan budaya. Dari perjalanan panjang Masjid Agung Aleppo dapat diambil beberapa pelajaran hidup. Pertama, nilai keteguhan iman yang tetap terjaga meskipun bangunan fisik hancur, karena semangat masyarakat tetap ingin menjaga dan membangun kembali. Kedua, pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas sejarah umat manusia. Ketiga, perlunya perdamaian agar tidak ada lagi kerusakan terhadap simbol agama dan peradaban. Keempat, semangat gotong royong dalam memulihkan kerusakan menunjukkan bahwa kerjasama dapat menghidupkan kembali nilai sejarah. Masjid Agung Aleppo memiliki kelebihan sebagai simbol warisan Islam sekaligus warisan dunia yang mengandung nilai sejarah, budaya, agama dan arsitektur. Masjid ini menjadi bukti kejayaan peradaban yang pernah ada di Suriah dan menunjukkan pentingnya persinggungan budaya serta toleransi antaragama. Namun kelemahannya adalah kondisi fisik yang sangat rentan akibat perang sehingga banyak bagian asli yang hilang. Hilangnya artefak berharga merupakan kerugian besar bagi sejarah dunia. Saran yang membangun adalah agar pemerintah, masyarakat dan organisasi internasional lebih serius dalam menjaga serta melestarikan masjid ini, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat warisan budaya dunia yang layak dijaga untuk generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan
sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.